Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esboro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esboro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esboro. Di konten Ramal Esboro kali ini saya kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Will Fair, Wilona dan juga Verrell Bramasta. Kira-kira apa yang akan kita bahas tentang mereka berdua? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esboro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Will Fair, Wilona dan juga Verrell Bramasta. Jadi ada request yang dikirimkan kepada saya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kira-kira bagaimana hubungan antara Wilona dan juga Verrell Bramasta? Kenapa mereka kalau misalkan disinggung tentang pernikahan hanya membahas ataupun hanya menjawab kalau mereka hanya sebatas teman? Oke, saya bisa menangkap. Ini requestnya agak kurang jelas, tapi kurang lebih kira-kira kenapa kok mereka sampai saat ini selalu menjawab hanya sebatas teman ya, apalagi kalau misalkan ditanyakan tentang menikah ya, ataupun juga tentang hubungan mereka, kenapa kok hanya sebatas teman ya, ngakunya cuman gitu. Apakah memang hanya sebatas teman ataukah ada maksud lain ya? Kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot ini, dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_esboro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke. Dan kita ambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu King of Pentacles. Di sini ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Di kartu ini saya melihat untuk Verrell Bramasta sendiri sebenarnya jawaban itu juga nggak terkesan asal-asalan juga sih ya. Kalau misalkan yang ditanyakan itu apakah mereka itu ada planning untuk menuju ke arah sana, kalau saya lihat mereka berdua ya ada aja lah rencana untuk menuju ke arah sana ataupun juga menuju ke jenjang yang lebih serius. Tapi untuk saat ini sepertinya mereka ingin main aman saja. Main aman gimana ini maksudnya? Main aman dalam arti adalah ya kayaknya mereka itu pengen mengalir aja. Jangan sampai kalau misalkan mereka memang mengiyakan akan menuju ke arah sana, ataupun juga mengiyakan bahwa mereka memang masih memiliki hubungan khusus, ataupun juga mereka masih sayang ataupun saling cinta, itu takutnya kalau misalkan ya ini amit-amit kalau misalkan ada hal yang membuat mereka itu harus renggang ataupun juga berpisah, itu takutnya nanti akan menjadi beban juga untuk mereka sendiri. Karena kalau misalkan memang mereka nantinya bisa bersatu, itu kan pasti menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, apalagi untuk para Will Fair lovers. Tapi kalau misalkan mereka amit-amitnya itu tadi nggak jadi, ataupun juga ada hal yang membuat mereka menjauh gitu ya, takutnya nanti akan beban juga buat mereka. Wah, ternyata cuman settingan, ternyata cuman gini. Mereka nggak pengen mengambil resiko tersebut. Tapi di sini saya lihat mereka berdua ada keinginan untuk bisa ke jenjang yang lebih serius lagi, tapi memang keadaannya sudah berbeda, sudah tidak seperti dahulu. Maksudnya kenapa ini kok tidak seperti dahulu lagi? Kita akan coba untuk mengambil kartu yang kedua. Ya, ini dia. Di sini muncul kartu Page of Pentacles. Lihat ada seorang yang sedang memegang koin emas berlambang bintang. Lagi-lagi koin emas berlambang bintang muncul. Dan di kartu yang kedua ini yang dimaksudkan
kenapa kok nggak seperti dahulu lagi ya? Karena mereka dulunya itu pernah menjadi sepasang kekasih ya. Kalau di dunia entertain ataupun juga di dunia artis itulah ya, kalau misalkan dulu pernah ada hubungan ataupun juga pernah menjalin asmara itu ya, kemudian sudah putus, itu kalau misalkan mereka balikan lagi, itu kayaknya agak gimana gitu ya, karena nanti akan menjadi sebuah huru-hara lagi. Karena di dunia entertain tidak semudah di dunia nyata. Kalau di dunia nyata kan gampang, mau putus nyambung itu gampang banget. Misalkan saat ini pacaran, terus selang berapa lama putus gitu ya, nggak ketemu ataupun juga malah sempat sama siapa, kemudian ternyata balikan lagi sama yang dahulu. Itu kalau di dunia nyata ataupun juga di dunia orang awam itu biasa-biasa aja. Tapi ya kadang ada yang berpikiran haram gitulah ya kalau kembali ke masa lalu, kecuali kalau misalkan kembali untuk ke hubungan yang lebih serius dalam arti menikah gitu ya, itu ada. Tapi kalau misalkan kembali ke masa lalu kemudian juga hanya ingin mengulangi nasib yang sama ya, kayaknya itu menjadi sebuah hal yang harus dihindari ya. Ya bukan berarti haram, tapi lebih kepada itu tadi, main aman ya. Itu kalau di dunia orang awam ya. Kalau di dunia orang awam mau gimana pun juga itu biasa-biasa aja ya, karena memang sering banget ya kita menemukan kejadian itu. Tapi kalau di dunia entertain beda. Mereka itu seorang public figure, mereka itu seorang yang dilihat oleh banyak kalangan, oleh banyak penonton ya. Jadi kalau mereka asal melakukan putus nyambung ataupun juga asal dalam menjalin hubungan, itu juga berimbas kepada mereka sendiri. Jadi harus berhati-hati. Tapi di sini saya lihat sebenarnya mereka berdua ya ada komitmen untuk menuju ke arah sana, ada keinginan, rasa sayang itu ada, rasa cinta itu ada. Tapi memang untuk menuju ke arah sana itu tidak semerta-merta sangat gampang, itu tidak. Memang harus ada beberapa step yang harus mereka jalani, harus mereka lalui ya. Apalagi untuk saat ini mereka berdua masih sama-sama muda. Jadi kalau untuk menuju ke jenjang yang lebih serius masih cukup jauh. Tapi kalau misalkan kemarin ya sempat ada huru-hara yang mengatakan Verrell Bramasta itu sudah siap untuk menikah dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin tentang fisik ataupun juga tentang luarannya lah ya, ataupun juga materi gitu ya, Verrell Bramasta ya udah sanggup lah. Tapi kayaknya dia nggak pengen terburu-buru, pengennya ya mengalir gitu aja. Dan sepertinya Natasha Wilona juga memiliki pemikiran yang hampir sama. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu Knight of Swords ya. Apabila tadi adalah kartu yang berlambang koin emas, di sini kartu yang berlambang pedang ya. Di sini ada seorang ksatria menunggangi seekor kuda ya, kuda putih sambil memegang sebuah pedang. Di kartu yang ketiga ini saya lihat untuk Verrell Bramasta sendiri sebenarnya dia sudah sudah ada angan-angan untuk menuju ke arah sana. Bahkan sepertinya memang sudah sempat ada omongan sama Natasha Wilona. Tapi Natasha Wilona sendiri juga sebenarnya tidak ingin terburu-buru. Dia itu juga seperti memberikan sebuah kisi-kisi petunjuk ataupun juga kode sama Verrell bahwa nggak usah terlalu terburu-buru. Kalau misalkan kita terburu-buru nanti takutnya akan berakhir dengan sesuatu yang buruk. Apalagi mereka kalau misalkan dulu sempat pacaran kemudian menjalin hubungan lagi saat ini, ya itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada embel-embel ataupun juga cap mereka itu jadian lagi atau pacaran lagi, itu
akan menjadi beban buat mereka. Tapi kalau misalkan mereka diam-diam aja, mengalir gitu aja ya, yang penting komitmen, saling sayang, saling cinta, masih saling ada perasaan, itu malah nggak masalah. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, kok kenapa mereka sering mengatakan sebatas teman, ya saya rasa karena mereka berdua memang sudah sangat nyaman dengan predikat tersebut. Mereka tidak ingin menjadi seperti status pacaran itu menjadi hal yang wajib, itu tidak. Karena mereka dulu juga pernah menjalin hubungan ya, sudah pernah pacaran antara Willow dan juga Feral, itu sudah pernah pacaran. Jadi untuk saat ini saya lihat kedewasaan mereka itu memberikan seperti warning gitulah ya, peringatan bahwa ini sudah bukan saatnya kalian itu pacaran dan lain sebagainya. Yang penting kalian itu memang ada komitmen ya. Kalau misalnya ada komitmen untuk bersama, ya jalani aja dulu. Kalau misalnya kalian memang nyaman seperti ini, ya lanjutkan saja. Karena saya lihat mereka berdua itu nggak ada beban kalau misalkan saat ini. Misalkan dikatakan hanya sebatas teman, tapi ya teman-teman tahu sendiri, mereka berdua udah kayak nggak temen ya, bukan kayak temen, udah kayak pacaran, tapi ngakunya ya temen. Ya nggak masalah sih, yang tahu perasaan tentang mereka berdua kan ya mereka sendiri. Dan itu bisa menjadi sebuah kode juga untuk para penonton ataupun juga para fans, bahwa yang namanya saling sayang, saling cinta itu nggak perlu ada status pacaran. Yang penting mengalir saja, saling menjaga, punya komitmen. Yang penting kalau misalkan nanti jodoh, pastinya nggak akan kemana ya. Jadi untuk para Will Ferrell lovers, nggak usah terlalu khawatir ya, tetap doakan saja yang terbaik untuk Natasha Wilona dan juga Verrell Bramasta. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan untuk Will Ferrell diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, saya ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Eko mau undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.